Ya. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah definisi operasional dan kriteria objektifnya. Kebanyakan para peneliti pemula, terutama ya para teman-teman mahasiswa, sering melakukan kekeliruan atau kesalahan ya pada saat memberikan definisi operasional variabel. Ya. Definisi operasional variabel selalu selalu disamakan dengan definisi konsep, definisi teoritis, padahal berbeda. Ya. Namanya variabel itu adalah variasi. Ya. Jadi ini terkait dengan kemampuan daripada si peneliti untuk memberikan definisi terhadap variabel yang akan diteliti, sehingga variabel penelitian itu dapat diobservasi, kemudian dapat diukur. Jadi kalau kita menetapkan definisi variabel berdasarkan teori atau konsep, maka tidak akan ketemu. Ya. Oleh karena itu, ya harus diperhatikan ya penetapan daripada definisi operasional dan kriteria objektif ini. Kalau misalkan kita mau mendefinisi operasionalkan meja, ya atau baju saya misalkan baju yang saya pakai ini adalah sebuah variabel. Apa definisi operasional dari baju yang saya pakai? Ya. Misalkan komponen di dalamnya adalah ya suatu bahan yang dapat dipakai, kemudian bercorak bunga-bunga, memiliki warna hitam dan coklat, kemudian berlengan pendek. Ya. Itu bisa diterima definisi seperti itu. Karena apa? Bisa diukur, kemudian bisa diobservasi. Ya. Segera paham sampai di situ ya. Kemudian komponen selanjutnya adalah variabel penelitian. Kalau bercerita tentang variabel penelitian, dalam suatu penelitian itu ada dua. Yang pertama adalah dependent variable atau variabel terikat, dan yang kedua adalah variabel independen atau variabel bebas. Dependent variable itu adalah variabel yang atau disebut sebagai variabel efek, ya, variabel yang dipengaruhi oleh keberadaan variabel independen atau variabel bebas, sehingga terjadinya perubahan pada variabel bebas atau independen tentu sangat berpengaruh atau berpotensi untuk mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Ya, misalkan judul proposal penelitian atau skripsi, faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus misalkan. Ya, ini kan bisa ditebak, ya sudah bisa ditebak bahwa dependent variabelnya adalah kejadian diabetes mellitus, sedangkan independent variabelnya adalah faktor-faktor yang berhubungan. Ya. Atau contoh lain misalkan pengaruh pemberian kerbates dalam menurunkan tingkat kecemasan, yang menjadi variabel bebas atau independennya adalah pemberian kirbat S, sedangkan dependen variabelnya adalah penurunan kecemasan. Saya kira jelas begitu. Kemudian selanjutnya adalah analisis data. Ya, terkait dengan analisis data ada dua komponen di dalamnya, yakni analisis univariat atau deskriptif, dan yang kedua adalah analisis bivariat atau analisis inferensial. Ya, jadi yang melakukan atau yang mendapatkan perlakuan berupa geologi statistik itu ya adalah
analisis bivariat atau inferensial. Sedangkan untuk analisis univariat atau deskriptif, ya, hanya suatu analisis, ya, untuk mendapatkan gambaran tentang frekuensi atau besaran daripada variabel, dan yang kedua adalah persentase daripada variabel, ya, yang diteliti. Jadi pada penyajian hasil penelitian itu ada kalanya judul tabel untuk hasil analisis univariat ini berbentuk distribusi karakteristik responden misalkan, atau distribusi frekuensi variabel A atau Y misalkan, ya, dimana komponen di dalamnya, ya, hanya disajikan tentang frekuensinya saja, F atau N-nya, ya, frekuensi, ya, kemudian persentasenya berapa. Lain halnya kalau misalkan kita berbicara tentang tabel yang merupakan hasil analisis bivariat atau inferensial, ya, kita bisa mengetahui, ya, data-data cross tab atau cross tabulasinya di situ, dan ada hasil ujinya, ya, misalkan nilai P value-nya berapa, ya, nilai X kuadratnya berapa, nilai R-nya berapa misalkan, ya, itu sangat tergantung dari jenis penelitian yang digunakan. Kemudian terkait dengan pengolahan data, ya, pengolahan data, ada namanya editing, ya, kemudian kita lakukan coding, kemudian kita lakukan entry, kita lakukan processing, kita lakukan tabulating, ya, itu adalah tahapan-tahapan dalam pengolahan data. Dan yang terakhir, komponen yang terakhir pada tiga metode penelitian adalah etika penelitian. Ini juga penting, keberadaan daripada etika penelitian, ya, dalam hal mengontrol kualitas, mengontrol etik, ya, bagaimana kita harus memperlakukan responden pada saat penelitian, bagaimana harus memperlakukan data yang bersumber dari responden setelah kita melakukan penelitian, ya. Jadi dia terkait dengan kerahasiaannya misalkan, pemberian reward misalkan, ya. Jadi untuk etika penelitian ini, kalau kita di kesehatan selalu merujuk pada etika penelitian yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2011. Ya, saya kira terkait dengan pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan topik bab 3 metode penelitian, saya akhiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.